partaker of love. Let all creation cry, praise to the Lord on high. The earth always rejoices to greet His King. All the angels above, all the and fair in light, heaven only fearful to glory divine. Sing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah to the Lord, hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord above. Hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, the Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Ibu. Pada momen ini kita patut bersyukur dapat merayakannya. Kami percaya acara peringatan Hari Ibu menjadi momen yang penting bagi kita semua. Sebab kasih ibu sangat mulia. Jika kita berbicara tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, tentu itu tak akan ada habisnya. Karena kasih sayangnya tak terhitung. Saya teringat, waktu kecil ada sebuah nyanyian yang sangat sering dinyanyikan. Mengingatkan kita pada kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Penulis Amsal berkata, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Begitu banyak yang telah diberikan seorang ibu untuk anak-anaknya. Buah hati dilahirkan dan tumbuh selalu disertai dengan doa ibu. Karena doa adalah cinta dan kasih sayang yang sempurna. Berikut ini ada sebuah nyanyian tentang doa seorang ibu. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duga ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sebuah nyanyian yang sangat menyentuh hati, mengingatkan kita tentang doa dan perhatian ibu yang luar biasa. Kiranya nyanyian ini menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan ini mari kita berdoa untuk ibu-ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang bersyukur kepadamu telah mengaruniakan seorang ibu yang mengasihi kami.
Dengan pengorbanannya dalam kehidupan ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kami. Terlebih dari itu ya Tuhan, di hari Ibu ini, berikanlah senantiasa rahmat dan anugerah-Mu dan berkatilah Ibu kami. Pengorbanannya amat besar. Sebagai anak, kami tidak akan dapat membalas semua kasih sayangnya. Kasih-Nya tak tergantikan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati Ibu kami. Demikianlah kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini ada beberapa apresiasi yang mau disampaikan untuk para ibu. Mari kita saksikan bersama-sama. Mamaku adalah seorang yang pekerja keras, seorang yang sayang pada anak-anaknya. Dalam usaha cateringnya, Mama harus bangun pagi. Jam 3 pagi Mama harus bangun untuk mempersiapkan masakan yang ada dan kemudian mengirimnya. Mamaku adalah seorang yang sangat sederhana. Beliau adalah seorang wanita yang mandiri dan tangguh. Mama merupakan seorang motivator utamaku. Mama adalah seorang yang apa adanya dan juga secukupnya. Dia juga orangnya lucu kadang, orangnya ceplas-ceplos. Kadang dia juga bisa cepat emosi. Tapi orangnya tidak suka mendendam sama sekali. Dia selalu berpikiran positif meskipun dalam masalah yang berat sekalipun. Dia juga selalu menguatkan kita. Dia juga selalu mengingatkan kita untuk selalu bersandar pada Tuhan. Orang yang selalu bersedia untuk mencoba hal-hal baru. Dia tidak enggan-enggan untuk bertanya mengenai topik yang tidak diketahui. Dan dia selalu bersedia untuk mencoba hal baru, untuk melakukan suatu hal. Kalau ditanya tentang mamaku, aku bakal dengan bangga bilang mamaku orang yang luar biasa. Mamaku berhasil besarin aku, walaupun tentu aja itu nggak mudah. Karena aku bukan orang yang gampang diatur, bukan orang yang gampang dibilangin. Tapi mamaku tetap berhasil membesarkan aku jadi Ebi yang sekarang. Dan aku bersyukur banget mamaku kasih aku kesempatan begitu banyak buat mencoba segala hal yang aku mau coba. Mamaku nggak pernah batasin ini boleh, itu nggak boleh. Pokoknya kamu mau apa ya nggak apa-apa, coba aja. Mamaku adalah seorang yang setia dan cinta kepada Tuhan. Dia sangat bertanggung jawab dan disiplin. Mama sangat sayang sama aku. Dan dari kecil mama selalu berusaha untuk membesari aku sampai aku udah sekarang ini. Mama Caca selalu sayang Caca. Temenin Caca nonton, temenin Caca makan, temenin Caca mandi, temenin Caca tidur. Hal yang paling berkesan terhadap Mama, yaitu Mama selalu mendorong saya untuk setia dalam pelayanan. Mama mendukung setiap pelayanan yang saya lakukan di gereja. Sungguh bersyukur ya untuk Mama yang boleh mendukung saya dalam pelayanan yang ada. Dia selalu ada untuk aku. Dia selalu menuntun, mengarahkan, dan selalu mendukung setiap pilihanku. Dari zaman dulu sekolah hingga setiap pelayanan yang aku ambil, hingga saat ini aku besar, menentukan pekerjaanku dan setiap pilihan hidupku. Mama adalah orang yang selalu bisa diandalkan. Dia adalah orang yang sangat mandiri. Stroke mungkin mengambil setiap kepercayaan dirinya, sehingga dia menjadi pribadi yang mungkin harus kehilangan
kemampuan mobilitas yang mungkin sebelumnya menjadi kekuatannya. Pengalaman sama mama, ya mungkin sangat banyak juga. Tapi yang jelas dia juga tidak suka menjelek-jelekkan orang. Dia juga selalu bisa mencari sisi yang baik dari setiap kejadian. Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya dari mama saya adalah kemampuan memasaknya. Mama saya selalu berusaha keras untuk memastikan keluarganya bisa memiliki makanan yang enak dan sehat. Dan yang paling berkesan buat aku adalah ketika aku gagal dalam proses coba-cobaku itu, mamaku juga adalah orang yang selalu ada di sana, selalu ada buat nyemangatin aku lagi, selalu ada buat bantu aku bangkit lagi, dan selalu bilang kalau badainya pasti berlalu, dan setelah badai yang berat ini akan ada sebuah pelangi yang indah yang nunggu aku. Yang paling berkesan dari mama adalah meskipun pandemi ini mama masih pelayanan, dan meskipun mungkin tidak enak badan atau lelah, mama tetap ada rapat dan lain-lain. Ajarin Caca matematika sampai Caca pinter. Mama selalu tahu segalanya. Mama tahu Caca mau apa, Caca habis ngapain. Ya enggak lah. Bisa aja. Kan cuma gitu aja. Ya, Bang. Iyalah. Nanti kita coba dulu aja yang itu. Ya nanti kan kalau dapetin kan lanjut. Sini. Siapa kamu? Ini mainan kesukaan. Aku bukan anakmu. Enggak, sorry. Ada orang ganggu deh. Panas ya, kita duduk yuk. Kalian lapar nggak? Mau makan apa gitu? Mau pesan apa? Kita grab aja yuk. Oke, ayo. Nah, akhirnya ketemu kursi. Duduk. Capek aku. Kalian mau makan apa? Aku pesenin di grab. Terserah. Itu mamamu ya, Sin? Kamu jangan menghina mamaku seperti itu ya. Mamaku nggak mungkin seperti itu. Jangan-jangan dia mamamu kali. Orang tua kok dibuat bercandaan, nggak boleh kualat. Dosa lo kalian masuk neraka yuk. Dia Cindy. Masa mamaku dibilang seperti itu? Alah, aku kan hanya bercanda. Ya wes, lain kali kalau bercanda biasa-biasa ya, jangan orang tua. Dosa. Udah, ayo kita mau pesan makan apa ini? Nasi goreng, nasi kuning, capcay, uyung hai. Oke. Tadi Cindy dan teman-teman melihat seorang ibu, rambutnya kusut, pakaiannya kumal. Jijik deh pokoknya, Ma. Terus apa kata teman-teman Cindy? Ya Cindy nggak terima dong. Masa Nia bilang wanita itu mamanya Cindy? Untung ada Jesusan yang marahin Nia. Ya udah, Nia lagi iseng kali. Yang penting dia bukan mamamu kan? Makanya Cindy harus selalu sayang dan mengasihi mama. Ya Ma, Cindy akan selalu sayang dan mengasihi mama. Maaf ya Ma, kalau Cindy selama ini agak kasar dan tidak menurut sama mama. Ya, mama berharap suatu saat nanti kalau mama sudah tua, sudah keriput dan tidak berdaya, Cindy akan tetap sayang dengan mengasihi mama. Ya Ma, sampai kapanpun Cindy akan selalu mengasihi mama. Jangan kamu lupain akan firman Tuhan yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Cindy akan selalu ingat firman Tuhan itu, Ma. Sekarang Cindy mau nyanyi buat mama Cindy yang paling baik.
Sial banget aku hari ini. Bisa-bisanya wanita gila itu megang-megang aku. Ngaku aku anaknya lagi. Untung nggak ada Jenny. Kalau dia lihat, bisa kacau hari ini. Halo Jen? Tom, kamu kok nggak baca WA aku sih? Biasanya kan kalau kamu udah sampai kantor, kamu pasti WA aku. Iya. Apa? Sorry. Aku ada banyak kerjaan di kantor. Emangnya kenapa ya? Ya udahlah, kamu nggak usah panik begitu. Aku kan cuma nanya aja. Karena kamu nggak baca WA aku, makanya aku telepon. Ntar pulang kantor, kamu jemput aku ya. Oh iya, boleh. Mau kemana emangnya kita? Aku ada keperluan beli sesuatu. Setelah itu kita makan bareng ya. Oke, siap. Ini aku jemput ya. Yuk, ada apa ya? Permisi Pak, ada dokumen yang perlu ditandatangani. Oke. Oh iya Pak, ada yang mencari Pak Tommy di luar. Yang mencari saya? Siapa ya? Setahu saya nggak ada janji hari ini. Seorang ibu Pak, katanya ada perlu sama Pak Tommy. Seorang ibu? Apa dia berpakaian kumal? Saya juga kurang tahu sih Pak, tadi saya diberitahu satpam. Gini aja, bilang kalau saya lagi sibuk. Sama informasi yang satpam ya, lain kali jangan sembarangan masukin orang. Iya. Sama tolong bawa mobil saya. Iya, saya permisi Pak. Ya, halo? Iya. Ya cukup lah, kalau pandemi gini kan nggak bisa SP banyak juga. Iya. Boleh. Oke deh, siap. Oke, thank you. Yuk, ada apa? Permisi Pak, Ibu tadi sudah pergi, tapi dia menitipkan ini. Katanya Pak Tommy akan mengerti kalau melihat barang ini. Oke deh, thank you ya. Iya, saya permisi. Tommy, mungkin kamu sudah lupa dengan saya. Dulu saya pernah mengasuhmu di waktu kecil, sebelum akhirnya kamu diberikan kepada orang tua angkatmu. Sudah saatnya kamu mengetahui apa yang terjadi dan melupakan kemarahanmu kepada mamamu. Selama ini, kamu sudah salah menilai mamamu, nak. Dia sungguh menyayangimu. Ini adalah foto kalian berdua yang bisa saya simpan. Coba skip sih bagian ini. Oke, guys. Jadi aku udah nentuin kita podcast hari ini mungkin apa. Gimana kalau kita bikin surprise buat mama-mama kita gitu? Kayak supaya nggak muda aja gitu ya nonton. Bisa keluarga kita juga. Gimana? Wah, idenya bagus sih. Kalau aku ya ikut-ikut aja. Yang penting kan acaranya menarik. Iya sih, bagus sih. Cuman kadang tuh kebanyakan anak muda sekarang cuek sama mamanya. Kayak nggak kelihatan sayang gitu sama mamanya. Gini contohnya. Fitnah ini. Emang siapa yang bilang? Buktinya nih ya, kemarin pas Valentine, aku kasih paket bunga loh pacarku. Terus dia hampir aja menangis terharu. Itu kan pacarmu. Mamamu dapat nggak? Ya pastilah. Tapi kan ya nggak perlu kasih taunya rame-rame gitu. Kalau sayang sama mama kita. Bener gak, Paul? Iya bener. Yaudah. Aku udah mikirin gimana caranya supaya nanti mama kita tuh terharu sama apa yang kita buat. Gimana kalau kita kasih kesempatan pertama ke Paul dulu? Lah, biar jadi contoh buat yang lain. kok aku dulu sih? Janganlah, yang lain dulu aja. Sudahlah, kita pakai kesempatan ini buat bikin surprise, kasih mama kita apresiasi gitu. Jadi ya udahlah, yuk kita recording aja ya. Oke, yuk. Bukan MC-nya, kalian nanti ikut aku ya.
biasanya kita membawakan sebuah topik yang menarik kan. Nah kali ini topiknya super istimewa karena kita tidak pernah sebelumnya bawain topik tentang ini. Ada apa hari ini? Hari Ibu. Hari Ibu. Yeay. Jadi bentar lagi itu kita akan merayakan Hari Ibu. Biasanya anak-anak muda sekarang itu suka cuek kan sama mamanya, nggak care gitu. Atau kadang anak muda itu suka gengsi untuk ungkapin perasaannya ke mamanya. Makanya hari ini kita akan memberikan kesempatan buat teman-teman kita di sini menyampaikan beberapa pesan isi hatinya untuk mamanya. Oke, kita langsung mulai dulu. Yang pertama, Paul, silahkan ada yang mau ngomongin buat mama? Ya, Mama, terima kasih ya Mas sudah merawat sama ini. Terima kasih sudah membesarkan Paul. Semoga kedepannya Mama selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Thank you ya Ma. Ya, udah segitu. Ya. Mantap, anak yang baik ini memang. Baik, keren. Oke, selanjutnya Vivian bisa menyampaikan apa? Mama, maaf ya, selama ini Vivian agak cuek, gak pernah ucapin Hari Ibu buat Mama. Tapi di kesempatan ini Vivian mau ucapin selamat Hari Ibu buat Mama. Terima kasih atas pengorbanan Mama selama ini. Maaf juga Vivian juga cuek, gak pernah bantuin Mama kalau Mama lagi repot. Padahal Vivian tahu Mama juga capek ngerjain semua pekerjaan rumah sendirian. Vivian berjanji akan lebih mengasihi, lebih memperhatikan, dan mau membantu Mama kalau Mama lagi repot. Oke, udah? Yang mau ditambah nggak? Pulang sampai rumah bantu Mama nyetrika, nyapu, ngepel, semua pakaian ya, bawa pulang. Oke, selanjutnya ada beberapa. Bentar. Ya? Aku ingat nih ada salah satu senior kita. Bentar. Kotom. Nah, gimana kalau kita call dia aja? Biar dia bisa surprise ke mamanya. Boleh. Kamu yang telepon ya? Oke. Ada pulsa? Ada dong. Halo Kotom. Gimana kabarnya Kotom? Emang kenapa ya? Ya, jadi gini Kotom, kita nih lagi on air untuk podcast RFS. Nah, kita nih secara spesial mau mengajak Koko kasih surprise ke mamanya Koko. Gimana Kok? Apa? Surprise apa? Ke siapa? Ke mama Kok. Nggak ada. Aku ada lagi sibuk aku ya. Kok sibuk? Udah dulu ya. Wah, oke, nggak apa-apa. Walaupun Kotom belum bersedia, nggak apa. Next time kita coba lagi. Oke, selanjutnya aku nggak mau bikin penonton kecewa ya kan. Kita kasih surprise aja buat penonton. Kalau biasanya di belakang kamera itu ada kru yang membantu, ada kru yang merekam, yang bikin acara ini. Kali ini aku bakal ngasih kesempatan buat dia buat ngomong. Kita mau panggil Veve untuk ikut bersama kita di sini. Karena kan bosan ya kita terus nih yang ngomong. Sekali-sekali kita kasih waktu untuk Veve. Hai. Jadi ini surprise juga sih bagi saya. Tapi ya terkejut banget. Jadi tadi saya perhatiin di belakang kalian ngobrol-ngobrol gitu tuh sebenarnya saya kurang sreg gitu. Kenapa ya? Memang sih nggak setiap hari kita harus ngomong aku sayang mama, aku cinta sama mama. Cuman mungkin melalui tindakan kita bisa aja kan menyatakan cinta kasih kita kepada mereka. Jadi di sini Veve mau ngomong terima kasih mami selalu ada buat Veve dan Koko. Terima kasih juga mami selalu memberikan apa yang Veve sama Koko butuhkan. Cuman mungkin karena Veve sibuk sama sekolah dan gereja, Veve sama Koko lupa untuk kasih tahu, untuk berterima kasih kepada mama. Veve sayang sama mama. Nah jadi gitu teman-teman. Buat teman-teman yang di rumah yang mungkin gengsi ya kan, malu itu udah besar, gak bisa manja-manja lagi sama mama, gak apa kalian ngomongin buat mama kalian supaya mama kalian tuh senang gitu. Mama kalian tuh kalau kalian tuh sebenarnya sayang sama mama kalian. Oke, selanjutnya kita ada sedikit surprise lagi. Kita sudah latihan 7 malam. Kita akan mempersembahkan sebuah lagu untuk mama. Stay tune ya. She often longs for sounds of little feet upon the floor.
Nothing ever changes. The love within her heart is always there to hold you, forever to enfold you. This gift from God above. There's a mother's love. She cleared away each branch that grows across the path you take, and every stumbling stone that will touch your heart to break. But she must leave the branch untouched and every stone still there, for in her heart she's given you into the Savior's care. So there are times of loneliness, you never are alone, for there within a mother's heart you always are at home. Through all the years, the joy and tears, and times when you're apart, nothing ever changes. The love within her heart, it's always there to hold you, forever to enfold you. This gift from God above. There's a mother's love. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Bye. Ibu siapa ya? Ibu kenal sama mama saya. Ibu kenal orang di foto ini? Anakku. Ini mamamu, nak. Lihat, ini anakku. Ganteng kan dia? Oh Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Engkau telah mempertemukanku dengan mamaku. Ini aku anakmu, Ma. Ampuni aku, Ma. Jadi kamu benar anakku yang hilang itu. Iya, Ma. Anakku.
Mama selama ini mencarimu, nak. Kalau selama ini aku selalu mengira mama jahat sama aku. Aku benci sama mama. Aku kira mama nggak akan mencariku lagi. Aku nggak tahu, Ma. Ma, ampuni aku ya, Ma. Shalom jemaat, dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini kita merayakan Mother's Day. Kita bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari di tengah-tengah rasa syukur kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita satukan hati kita minta supaya Tuhan yang mempunyai firman menolong kita untuk memampukan kita memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga yang memberikan firman pada hari ini kepada kami. Tolonglah kami dengan segala keterbatasan kami memahami firman Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan sapa kami membutuhkan firman-Mu yang akan menjadi terang dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya, siap untuk merenungkannya. Dan tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tema kita adalah kasih tak tergantikan. Mari kita mendasarinya dari firman Tuhan. Yohanes 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Saat ini dalam dunia kita mengenal bahwa banyak sekali orang itu sibuk. Tetapi ada satu pekerjaan yang paling sibuk di dalam dunia. Apa itu? Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ibu. Lewat gambar ini kita melihat bahwa seorang ibu dari tangan yang satu mengerjakan satu pekerjaan. Tapi di tangan yang satu juga dia bisa melakukan pekerjaan yang lain. Kita perhatikan gambar ini. Bahwa dari tangan seorang ibu yang satu memandikan anaknya. Tangan yang sama pula lagi masak. Dari tangan yang sama pula, dia juga cuci baju. Dari tangan yang sama pula, ibu ini berperan untuk merawat suaminya yang sedang sakit. Bukan hanya itu saja, seorang ibu masih bisa melakukan bahwa saat dia sibuk seperti itu, dia masih bisa di punggungnya, dia panggul anaknya, dia gendong anaknya. Kita melihat dari gambar ini bagaimana peran seorang ibu di dalam dunia ini sungguh luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita melihat satu sosok ibu yang saya katakan ini luar biasa, memberikan teladan kepada setiap kita. Sampai dengan hari ini, ibu itu dikenal oleh banyak orang, bahkan tidak sedikit yang mengenangnya, menyayanginya, yaitu Ibu Yesus, Maria. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Seorang wanita, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika semua murid-muridnya pergi, lari menyelamatkan diri. Karena apa? Karena gurunya ditangkap, disalibkan, menderita di atas kayu salib. Tetapi ibunya tidak ikut lari. Maria sebagai seorang ibu bagi Yesus, dia sangat mengasihi anaknya.
Di saat-saat anaknya menderita, di saat-saat orang lain itu menjadi lemah dan penuh dengan ketakutan, tapi Maria sebagai seorang perempuan, sebagai seorang mama bagi Yesus, tetap ada di dekat Yesus. Ketika orang lain lari, Maria tetap ada di sana. Ketika orang lain itu menjadi lemah, Maria tetap kuat mendampingi anaknya yang sedang menderita. Di saat orang lain tidak tahu pergi kemana, tetapi Maria ada bersama di dekat Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Maria ketika dia ada di dekat Yesus. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, kita melihat ketika awal Tuhan memakai dia menjadi mama buat Yesus. Satu keadaan yang tidak mudah, karena waktu itu dia belum menikah. Dia masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimana resiko yang sangat besar dia harus tanggung. Belum tentu Yusuf percaya kepadanya. Belum tentu orang di sekitarnya juga percaya kepadanya. Ketika Yesus sudah dilahirkan, tidak ada tempat yang terbuka, yang mau menerima untuk Maria melahirkan. Tapi Maria tetap mengasihi dan tetap menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan di saat anaknya ada di atas kayu salib, apa yang Maria lakukan? Maria tetap ada di sana. Nah, di dalam Yohanes 19, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27. Firman Tuhan ini katakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, ketika kita melihat ada seorang ibu, kasih yang tidak tergantikan. Kasih yang dia berikan adalah kasih yang sungguh-sungguh tulus kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, saudaraku, apa yang sudah engkau lakukan untuk kasih yang tak tergantikan ini? Yesus sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Lewat ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. Apa yang dia lakukan? Dia tahu ada mama yang perlu untuk dirawat. Maka dia katakan kepada muridnya dan kepada ibunya. Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasih di sampingnya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kepada Yohanes dikatakan, "Inilah ibumu." Dan dikatakan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia serahkan ibunya untuk dirawat oleh Yohanes. Nah, kembali kepada pertanyaan kita. Setiap kita memiliki seorang ibu. Tidak ada kita dalam dunia ini yang lahir tanpa seorang ibu. Bagaimanapun keadaan ibu kita, dia sudah mengasihi. Dan kasihnya kepada kita adalah kasih yang tak tergantikan. Terlepas bagaimana ibu kita ini mewujudkan dan mengungkapkan kasihnya, kadangkala tidak seperti yang kita mau. Kadangkala tidak seperti yang kita harapkan. Kita katakan ibu kita terlalu kuno, ibu kita terlalu cerewet, ibu kita tidak memahami aku. Tetapi yang pasti, kasih seorang ibu adalah kasih yang dia berikan dengan tulus karena dia berikan kepada anaknya. Doa seorang ibu juga adalah doa yang paling tulus karena tidak ada motivasi yang lain. Doa seorang ibu hanya dipanjatkan, menginginkan bahwa anak-anaknya di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk kasih yang tak tergantikan ini, sudahkah kita menghargainya? Pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya?
Apakah kita sudah menghargai kasih yang tak tergantikan ini? Pertanyaan selanjutnya, apakah kita kalau sudah menghargainya, sudah membalasnya? Yesus sudah memberikan teladannya kepada kita. Mungkin kita berkata, bagaimana? Mamaku sudah meninggal. Memang, seorang mama yang sudah meninggal tidak akan merasakan ketika kita membalasnya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kenang kebaikannya. Dan hidup yang terbaik. Supaya nama ibu kita, mama kita tetap terjaga. Nah, apalagi kalau mama kita saat ini masih ada bersama dengan kita. Masih hidup di dalam dunia ini. Itulah waktunya bagi kita melakukan sesuatu. Wujudkan kasih kita untuk mama kita. Sebagai ungkapan terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kita untuk kasihnya yang tak terbatas. Untuk kasihnya yang tidak mengharapkan balasan daripada kita. Dan kasihnya yang tak tergantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih daripada mama kita. Yang sudah berjuang untuk kita. Apa yang kita akan lakukan saat ini? Tunjukkan kalau kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan mama kita. Selagi mama kita masih hidup, lakukan sesuatu. Selagi beliau masih bisa merasakannya. Kasih bukan di angan-angan. Kasih bukan hanya teori. Tapi kasih itu perlu diwujudkan. Mari berikan yang terbaik. Apa yang mama kita bisa menerimanya, merasakannya, berikan yang terbaik. Kasih setia Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita lewat mama kita. Saat ini waktunya, di saat momen yang paling indah ini, kita mengingat mama kita. Mari kita cari beliau. Kita terima kasih kepada beliau. Kita perhatikan, tunjukkan kasih kita, kasih yang terbaik sebagai ungkapan karena beliau sudah mengasihi kita. Bagi mama-mama, bagi ibu-ibu yang di dalam dunia ini, berbahagialah kita. Bersyukur karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita untuk menjadi seorang ibu. Yang bisa mengasihi anak-anak kita. Yang bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di mana kami belajar dari Maria Ibu Yesus. Dia memiliki kasih yang tak tergantikan. Ajari kami Bapa sebagai seorang mama. Untuk kami juga menunjukkan kasih kami. Memberikan kasih kami kepada anak-anak kami. Dengan kasih yang terbaik. Kasih yang daripadamu. Sebagai seorang anak, ajari kami untuk kami bisa menghargai kasih yang tak tergantikan yang sudah diberikan oleh orang tua kami kepada kami, khususnya seorang mama. Tuhan ajari kami untuk kami bisa membalas dan memperhatikan orang tua kami, mama kami, ibu kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan supaya hari ini ada sukacita tersendiri ketika kami boleh berdoa, kami boleh memperhatikan mama yang kami kasihi, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, ini doa kami dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found.
renew my mind as your will unfolds in my life. Believe me every day that the God of your love, your Holy Ghost, let your love surround me. Draw me to your side, and let some rain arise up like eagle, and I will sorry do. Your spirit leads me on in the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and let some rain arise up like eagle, and I will surely do. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will surely do. Your spirit leads me on in the power of your Di hari Mama ini, biarlah saya mengatakan pada Mama, saya sungguh mengasihi Mama. Cinta kasih Mama tidak akan pernah saya lupakan. Happy Mother's Day, Ma. Tuhan Yesus memberkati. Dan di hari ibu ini, aku ingin menyampaikan kepada Mama, Mama pasti bisa. Mama harus tetap semangat. Mama harus percaya diri. Mama harus sadar Tuhan dan yakin bahwa Allah yang hidup itu akan senantiasa ada dan jaga Mama. Tetap semangat ya, Ma. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Mama terus, sehat-sehat terus. I love you, Ma. Ada satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada Mama saya. Dalam hari ibu ini, saya harap hari ibu ini bisa menjadi hari yang sangat berkesan bagi Mama. Di hari Mother's Day ini, aku cuma punya pesan yang sederhana banget buat mamaku. Aku mau bilang terima kasih buat semuanya. Bahkan semua hal, aku udah gak bisa ungkapin dengan kata-kata lagi rasa terima kasihku. Aku bersyukur banget aku lahir di keluarga ini. Aku bersyukur banget Mama adalah perempuan yang membesarkan aku. Happy Mother's Day, Ma. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Di hari ibu ini, aku mau bilang thank you, Ma, buat semua yang udah dilakukan buat aku. Thank you udah besarin aku dan menjaga aku sampai sekarang ini. I love you, Ma. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Happy Mother's Day, Mama. Tuhan Yesus memberkati. I love you. Seperti Allah memberikan setiap tangkai mawar dan lembutnya embun, dan memberikan langit di sore hari dengan indahnya matahari terbenam. Biarlah Allah juga memberikanmu, para ibu yang terkasih, dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Biarlah hidupmu dan hatimu diliputi dengan sukacita dan berkat dari surga.
母亲节快乐。 Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.